Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Astuti, ke absen 32 kelas 12 MIPA 3. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan cara membuat alat peraga untuk proses sintesa protein dan menjelaskan bagaimana proses sintesa protein itu sendiri. Jadi untuk kalian jangan lupa ya untuk nonton videonya. Oke, yang pertama kita masuk ke alat dan bahan. Alat dan bahan. Yang pertama ada kardus bekas, kertas metalik, kertas HVS, kertas scrap, asturo, gunting dan cutter, lem fox dan lem kertas, serta alat tulis.
Sintesis protein adalah proses pembentukan partikel protein yang melibatkan sintesis RNA dan dipengaruhi oleh DNA. Sintesis protein ada dua tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah proses penyalinan informasi DNA kepada mRNA dan dikatalasikan oleh enzim RNA polimerase. Sedangkan translasi adalah penerjemahan kode genetik pada mRNA oleh ribosom dan menghasilkan polipeptida atau protein. Transkripsi terjadi di dalam nukleus. Ada 3 tahapan pada proses transkripsi ini, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi adalah proses melekatnya RNA polimerase pada daerah pangkal transkripsi. RNA polimerase ini akan membuka untaian rantai ganda DNA. Elongasi adalah proses penyusunan nukleotida RNA sesuai pasangan basa nitrogennya sehingga terjadi pemasangan RNA. Nah, di sini adalah tabel pemasangan RNA pada proses transkripsi. Adenin akan selalu berpasangan dengan uranin. Timin akan berpasangan dengan adenin. Guanin akan berpasangan dengan sitosin, dan sitosin akan berpasangan dengan guanin. RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3 yang disebut dengan terminasi. Selanjutnya, RNA polimerase akan sampai ke daerah terminator yang merupakan akhir dari proses transkripsi. Setelah menyelesaikan tahap transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi. mRNA berguna sebagai cetakan protein terdiri dari 3 basa nitrogen atau kodon. Aturan pemasangan basa nitrogen dapat dilihat dari tabel berikut. Adenin akan selalu berpasangan dengan uranin. Uranin akan berpasangan dengan adenin. Guanin akan berpasangan dengan sitosin, dan sitosin akan berpasangan dengan guanin. Inisiasi dimulai ketika ribosom subunit kecil berikatan dengan mRNA. Ribosom subunit kecil bergerak dari arah 5 ke arah 3. Ribosom subunit kecil telah menemukan kodon AUG, RNA yang membawa asam amino metionin, dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Ketika RNA sudah terikat dengan mRNA, ribosom subunit besar akan datang dan bergabung dengan ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Pada proses elongasi, asam amino lainnya akan dibawa pada rantai mRNA oleh tRNA dengan membawa antikodon. Untuk mengetahui jenis asam amino apa yang mengkode kodon dapat dilihat dari tabel berikut. Ketika tRNA yang baru tersebut sudah melekat pada mRNA, ikatan peptida akan terbentuk dari kedua asam amino. Selanjutnya, ribosom akan berpindah ke kodon lain yang ada di mRNA, sehingga tRNA yang melepaskan asam amino akan meninggalkan ribosom. Siklus tersebut akan berulang sampai pada tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika kodon berada di stop kodon. Ketika hal tersebut telah terjadi, secara otomatis polipeptida akan keluar dari ribosom dan ribosom akan terpisah
untuk melakukan translasi yang baru. Polipeptida yang terbentuk inilah yang dikenal dengan protein. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.